adik-adik semua, jumpa lagi dengan Lause Mary. Dan Lause hari ini ditemani teman Lause yang di rumah ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oke? Mari kita sama-sama berdoa. Ayo, kita lipat tangan, kita tutup mata. Ih, dedeknya nggak bisa tutup mata ya. Iya, nggak apa-apa. Kita tutup mata ya. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, kami sudah datang mengikuti sekolah minggu. Hari ini kami tahu Tuhan sudah memberkati kami, melindungi kami dan memberikan kami kesehatan yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan menjadi penolong dalam hidup kami. Tuhan yang baik yang sudah menebus dosa kami, kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami perlu dalam hidup kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikuti sekolah minggu. Tuhan pimpin kami semua, anak-anak Tuhan dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua ya. Hari ini Lause minta ditemani teman Lause yang di rumah. Adik-adik juga ada teman, ada saudara. Nah, kita akan semua bersama-sama memuji Tuhan, menikmati hari Tuhan. Karena kita mendapatkan hari yang penuh diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Aku Diberkati. Kita akan memuji Tuhan lagu Aku Diberkati. Kita semua diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam
Ya adik-adik, kita semua tinggal di dalam Tuhan. Tuhan sebagai pokok kita dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita akan memuji Tuhan lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya adik-adik, sungguh kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan. Ya, kita akan terus memuji Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik sekalian, yuk sekarang kita waktunya untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita semua ambil sikap duduk yang baik, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikuti lause berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh punya kesempatan beribadah sekali lagi. Kami boleh bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian. Nah, adik-adik di sini siapa sih yang pernah merasa takut? Wah, ya adik-adik, Lause yakin pasti kita semua pernah merasa takut. Betul nggak? Ya, Lause juga pernah. Ya, semua orang. Ya, mau tua, mau muda, ya mau cowok, mau cewek, ya mau tinggi, pendek, kurus, gemuk, bagaimanapun penampilannya, semua orang pasti pernah merasa takut. Nah, adik-adik, kalau seseorang merasa takut, biasa apa yang dilakukan? Nah, tergantung takut apa dulu ya. Misalkan kalau takut gelap, tentu orang itu mungkin akan segera mencari cahaya. Ya, kalau misalkan nggak bisa nyalain lampu, misalkan mati lampu, biasa orang yang takut akan gelap ngapain dong? Ya biasa kalau orang takut gelap terus mati lampu, apakah akan berlari-lari ke sana ke sini? Oh ya enggak ya. Kalau orang yang takut gelap, bayangkan kalau adik-adik yang takut gelap ya, terus tiba-tiba mati lampu, apa yang akan dilakukan? Ambil selimut, bersembunyi di kasur. Ya, nggak jalan-jalan kemana-mana karena takut gelap, takut jatuh, takut ketabrak, ya, takut terjadi apa-apa. Ya, kalau takut tidak bisa melakukan apa-apa, betul nggak? Atau misalkan di sini siapa yang takut ketinggian? Ada yang takut ketinggian? Ya, umum sekali orang merasa takut akan ketinggian. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik punya rasa takut akan ketinggian, terus adik-adik harus menyeberang jembatan kaca. Nah adik-adik, pernah lihat tidak video seperti ini?
Nah, adik-adik ya, orang yang takut akan ketinggian, ya, meskipun jembatan itu kuat, ya, meskipun ada yang menuntun, pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik, bahkan pasti diam di tempat ketika melewati jembatan, apalagi jembatan yang menakutkan kayak di video tadi ya, jembatan kaca atau jembatan yang terasa bergoyang, ya. Orang yang takut seringkali jadinya bersembunyi, diam, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kita takut sama ulangan, jadinya susah belajar. Ya, kita takut, kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, adik-adik, bicara soal perasaan takut, inilah yang mau kita sama-sama pelajari hari ini dari cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang sama-sama ya lihat pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Lause pengen tanya lagi nih. Adik-adik, kira-kira apa sih tugasnya murid-murid Tuhan Yesus? Kenapa sih Tuhan memilih murid-murid, memanggil murid-murid, mengajar mereka, hidup sama mereka, ya, mengajar setiap mereka, itu tujuannya untuk apa sih? Untuk apa ya tugasnya murid-murid Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik, tugasnya murid-murid Tuhan Yesus adalah ya untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Betul ya, Tuhan mengajar mereka, mendidik mereka, ya hidup bersama dengan mereka, tujuannya supaya mereka mengerti firman Tuhan dan mereka bisa mengajar orang lain. Ya, mereka bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Itu tujuannya. Betul ya? Tuhan memberitakan Injil kepada murid-muridnya, menceritakan firman Tuhan, mengajar, tujuannya supaya murid-muridnya itu pada akhirnya kalau sudah lebih bisa, sudah lebih banyak keterampilan, sudah punya keberanian, bisa menceritakan Injil kepada orang lain. Ya, jadi tujuannya bukan untuk supaya muridnya pintar saja. Bukan cuma supaya pintar, tapi kalau sudah mengerti, sudah tahu firman Tuhan, mereka bisa bagikan kepada orang-orang lain. Ya, itu tujuannya Tuhan memanggil murid-murid, mengajar mereka, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Nah, tapi adik-adik, di awal cerita tadi, murid-murid sedang ngapain ya? Apakah murid-murid sedang sibuk mengabarkan firman Tuhan? Apakah murid-murid sedang asik berkhotbah di sana di sini? Mereka sedang dengan semangat mengajar firman Tuhan? Apakah itu yang sedang dilakukan murid-murid?
jelas bukan ya adik-adik. Di awal cerita tadi justru murid-murid ketakutan. Mereka takut sama siapa? Takut sama hantu? Bukan. Takut sama ketinggian? Bukan. Tapi mereka takut kepada orang-orang Yahudi, ya, para ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, para prajurit Romawi. Kenapa? Karena di cerita tadi murid-murid masih merasa sedih, ya. Mereka tahu guru mereka Tuhan Yesus sudah mati. Kalau Tuhan Yesus mati, tidak ada lagi yang menjaga mereka. Mereka merasa dalam bahaya. Makanya mereka akhirnya bersembunyi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengunci pintu. Apa cuma kunci pintu? Mereka juga tutup jendela, dikunci juga jendelanya. Mereka semua berkumpul, hanya murid-murid saja, mereka tidak kemana-mana. Kalau mau keluar, mungkin cuma 1 atau 2 orang, dan keluarnya pun pakai kerudungnya, tutup kepala supaya tidak dikenali. Kalau sudah keluar, sudah beli barang, sudah beli makan, cepat-cepat masuk lagi ke rumah, ya, berkumpul lagi bersama dengan sesama murid-murid, karena mereka takut, ya, mereka takut kepada para penguasa yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Jadi mereka takut nyawa mereka terancam. Tapi adik-adik, tadi Ause sempat tanya sama kita, apakah tugasnya murid-murid hanya untuk diam-diam saja? Kan tidak, ya. Tapi kenapa murid-murid tidak mengerjakan tugas mereka untuk tetap mengabarkan Injil? Karena mereka merasa takut. Mereka tidak melihat lagi Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Jadi mereka tidak berani mengabarkan Injil. Nah adik-adik, tapi ceritanya kan tidak berhenti sampai di sana. Justru ini yang paling penting. Di saat murid-murid merasa takut, di saat murid-murid bersembunyi, tiba-tiba secara ajaib Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu muncul di tengah-tengah para murid-murid. Itu bukan hantu, bukan rohnya saja, tapi sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus kasih tunjuk tangannya yang ada lubang pakunya, lambungnya yang terluka ditikam waktu disalib. Tuhan Yesus kasih lihat dan murid-murid jadi, wah, mereka sangat senang karena akhirnya Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati mereka. Mereka yang tadinya merasa gelisah, tidak ada damai sejahtera. Yang ada cuma ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah berkata itu, apakah Tuhan Yesus cuma menghibur mereka? Apakah Tuhan Yesus cuma bilang, sudah jangan takut? Sampai situ saja? Adik-adik, Tuhan Yesus tidak berhenti hanya sampai menghibur, memberi sukacita pada murid-murid. Tapi Tuhan juga mengutus mereka. Ya, tadi di firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan mengingatkan mereka untuk Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Nah adik-adik, tapi kali ini Tuhan kembali mengingatkan mereka dan menegaskan kepada murid-murid bahwa mereka sesungguhnya tidak pernah sendirian. Adik-adik, Tuhan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Adik-adik, saat ini kita hidup di zaman yang jauh dari Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita, menemani kita. Tapi adik-adik, di dalam hidup kita Allah selalu ada. Ya,
Allah Roh Kudus hidup di dalam hati kita, memberikan kekuatan, penghiburan, ya, dan memberikan kemampuan untuk bisa mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga setelah bangkit tidak akan selamanya bersama dengan murid-murid. Makanya Tuhan Yesus waktu mengutus murid-murid, Tuhan Yesus mengingatkan ada Allah Roh Kudus. Ya, Allah kita Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya adalah Esa. Mereka adalah satu kesatuan dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-murid dan juga kita, adik-adik dan Lause, bahwa tugas kita adalah untuk mengabarkan Injil. Tapi jangan takut, mengabarkan Injil memang tidak gampang. Mengabarkan Injil ada tantangan, ada kesulitan, ya. Untuk belajar firman Tuhan juga tidak mudah. Tapi ada Allah yang menyertai. Ada Allah Roh Kudus yang akan mampukan kita. Nah, adik-adik, jadi terakhir Lause pengen mengingatkan setiap kita. Tuhan mengutus kita semua, bukan cuma murid-murid di zaman dulu, ya. Tuhan memanggil kita menjadi murid-murid bukan hanya untuk rajin ke sekolah minggu. Rajin ke sekolah minggu bagus, rajin dengar firman Tuhan bagus, pandai baca Alkitab dan saat teduh sendiri bagus. Tapi Tuhan ingin kita bukan hanya melakukan itu. Setelah kita belajar, berdoa, ya, kita tahu dan mengerti, mengenal firman Tuhan, Tuhan ingin kita menceritakannya, mengatakannya, membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Maka adik-adik, yuk ingat, Tuhan mengutus kita semua. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa, ya, menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini kami kembali mengingat Engkau punya panggilan yang mulia bagi setiap kami, untuk kami mengabarkan Injil. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa punya keberanian, supaya kami bisa terus percaya bahwa ada Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang waktunya kita kembali bersama dengan Lause Mary. Kita akan nyanyikan satu pujian penutup mengakhiri firman Tuhan kita. Lagu Stop, Ku Mau Katakan. Kita akan nyanyi bersama-sama. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Dia lihat hatiku, sucikan akuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Dia lihat hatiku, sucikan akuku. Stop,
setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita waktunya untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Nah adik-adik, aktivitas hari ini di amplop nomor 6, tulisannya warna merah ke orange, agak-agak orange ya. Dibuka hari ini Minggu tanggal 1 Mei ya. Kalau begitu kita langsung buka saja ya isi amplop kita. Nah adik-adik, di dalam paket kita sudah ada satu buah kartu, kemudian ada permen dan Yupi. Nah adik-adik, permen dan Yupi ini bukan untuk kita makan, tapi akan menjadi bagian dari aktivitas kita. Ya, jadi jangan dihabiskan, ya jangan dimakan dulu, tapi ini akan menjadi bagian dari aktivitas kita. Ya, nah adik-adik, jadi kita akan membuat sesuatu dari kartu ini dan juga dari permen-permen ini. Nah adik-adik, selain itu Lause ingin adik-adik bisa menyiapkan gunting, kemudian solasi, lalu lem uhu, dan juga alat tulis ya, bisa pulpen, spidol atau apapun yang bisa dituliskan di kartu ini. Nah adik-adik, langkah yang pertama Lause ingin ajak adik-adik kita gunting dulu gambar ini. Ya, ada gambar papan berbentuk stop dan juga ada bentuk hati. Adik-adik kita gunting ke-6 gambar ini, oke? Nah adik-adik, kalau sudah digunting, Lause ingin adik-adik mengambil dulu satu ya papan yang tulisannya stop dan juga bentuk hati ini. Nah adik-adik, seperti cerita firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan mengutus kita untuk menjadi pekabar Injil ya, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Nah jadi adik-adik, dari kartu ini kita akan mengabarkan Injil Tuhan. Jadi adik-adik, silakan adik-adik tulis di hati ini, adik-adik tulis kalimat yang sederhana, yaitu Jesus loves you, atau Tuhan cinta kamu ya, Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus cinta kamu. Ya adik-adik, silakan tulis di bagian hati ini. Kalau sudah ditulis, adik-adik silakan tempel di belakang papan stop ini. Oke, ya, di belakang papannya adik-adik tempel hatinya. Jadi kalau dipegang gini stop, dibalik ada hatinya. Oke, ya, jadi pertama-tama silakan tulis ya di hati ini tulisan Jesus loves you, atau Tuhan cinta kamu, Tuhan Yesus cinta kamu. Ya adik-adik, kalau sudah ditulis adik-adik bisa pakai lem uhu atau lem kertas juga bisa sih sebenarnya ya, untuk menempelkan hatinya di belakang papan stop ini. Nah kalau sudah jadi papan stop ini, di belakang ada tulisan Tuhan mengasihi kamu, Yesus mengasihi kamu. Adik-adik silakan ambil satu buah Yupi dan juga satu buah permen. Adik-adik tempelkan di belakang kartu stopnya. Jadi adik-adik bisa pakai solasi. Adik-adik tempelkan ya, Yupinya ditempel ke kartu stopnya, kemudian permennya juga ditempelkan. Nah adik-adik, kalau sudah jadi nanti kartunya seperti ini, stop, di belakangnya ada permennya juga. Nah adik-adik, untuk apa sih kartu ini? Adik-adik, seperti pujian yang tadi sempat kita nyanyikan ya, berkata stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Nah ya adik-adik, kan kartu ini tulisannya stop nih ya. Jadi adik-adik, kartu ini bisa adik-adik berikan ya, kartu dan permen ini adik-adik bisa berikan kepada teman-teman yang adik-adik mau injili. Kan totalnya ada 3 kartu ya, jadinya ada 3 kartu dan juga ada 3 set permen ya, 3 Yupi dan juga 3 permen kecil ini. Jadi adik-adik bisa datang kepada teman yang mau adik-adik injili. Kalau adik-adik bilang stop, aku mau kasih tahu kamu sesuatu ya. Nah adik-adik kasih kartu ini, suruh lihat di belakangnya. Ya kan seneng dapat permen ya, tapi permen ini hanya adalah hadiah yang mungkin bisa menghibur ya. Seperti minggu lalu kan kita bikin hadiah permen dari bunga dari permen ya, dan itu menunjukkan kepedulian kita. Ini juga sama ya, ini bentuk perhatian kita. Tapi yang paling penting yang harus kita beritahu adalah bahwa berita tentang Tuhan Yesus. Nah jadi adik-adik, dari ketiga kartu ini adik-adik bisa pakai kartu ini untuk menyampaikan Injil Kristus. Nah ya adik-adik, jadi selamat mengerjakan, selamat membuat kartu stop ini, dan adik-adik bisa berikan ya kepada teman di sekolah, kepada tetangga, kepada teman yang mungkin adik-adik mau beritakan Injil. Oke, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sebelum berpisah seperti biasa Lause akan memberikan pengumuman. Ya adik-adik, seperti biasa lagi Lause ingatkan, kalau ada pengumuman beritahu orang tua.
Kalau susah menjelaskannya, ingatkan orang tua untuk melihat video ini ya di bagian pengumuman di akhir. Apa saja pengumuman hari ini? Nah, adik-adik, yang pertama adalah tentang ibadah onsite. Ya, nah adik-adik bisa lihat ya. Adik-adik, sekolah minggu akan mengadakan ibadah onsite lagi di tanggal 8 dan 15 Mei. Ya, jadi minggu depan dan minggu depannya lagi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adik-adik, di tanggal 8 Mei sekolah minggu seperti sekolah minggu onsite yang lalu. Ya, sekolah minggunya dibagi 2 kelas. Kita akan memuji, beribadah seperti biasa. Adik-adik bisa membawa paket aktivitas yang hari tersebut. Kalau mau bawa 1 kotak, boleh. Ya, adik-adik dibawa ya amplop yang nomor 7 ya, yang dibuka tanggal 8 Mei di tanggal 8 itu. Lalu yang selanjutnya adalah tentang tanggal 15. Adik-adik, di tanggal 15 kita akan bersama-sama merayakan Parents Day. Ya, nah terkait Parents Day, ingat Lause mengajak kita membuat video ya. Dikumpulnya terakhir hari ini loh ya. Kalau ada yang bingung, ada yang belum mengerti, bisa minta papa mama untuk WA ke Lause Bubi supaya Lause bisa jelaskan video apa sih yang kita buat ya. Nah, tapi adik-adik, di tanggal 15 itu kita tidak sekolah minggu di kelas masing-masing, tapi kita akan ibadah bersama dengan orang tua kita dengan seluruh jemaat umum. Jadi di tanggal 15 itu kita akan di ruangan KU semuanya. Ya, jadi dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat dewasa, dan jemaat yang lansia akan sama-sama ibadah Parents Day di ruangan kebaktian umum. Jadi adik-adik minta orang tua, kalau adik-adik mau datang sekolah minggu, adik-adik minta orang tua mendaftarkan adik-adik lewat website yang ada. Ya, kalau susah menjelaskannya, ingat, kasih lihat video ini sama orang tua. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WhatsApp ke Lause Bobi. Nah, adik-adik, itu tentang ibadah onsite yang di tanggal 8 dan tanggal 15. Nah, lalu pengumuman selanjutnya adalah adik-adik, nanti di bulan Juni kan akan liburan sekolah. Nah, adik-adik, ada satu acara yang sudah lama tidak kita buat karena pandemi, dan sekarang tahun ini kita akan mengadakannya. Acara apa itu? Yuk kita lihat pengumumannya. Apa yang akan terjadi jika kau melempar kerikil ke dalam air? Terciptalah gelombang. Gelombang yang akan terus menyebar ke seluruh permukaan air. Bagaimana jika Allah ternyata menciptakanmu untuk menciptakan gelombang yang dapat menyebar ke seluruh dunia di sekitarmu? Kamu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dengan sebuah tujuan untuk mengikut Yesus, untuk percaya Yesus, untuk mengasihi sesama, untuk mengubah dunia di sekitarmu, untuk menciptakan gelombang. Bagaimana caranya? Bersama dalam ibadah yang luar biasa, sambil belajar kebenaran firman Tuhan yang mendalam, sambil bermain permainan yang menyenangkan, membuat prakarya yang keren, dan senang-senang sambil kita belajar untuk make waves. Ayo segera daftarkan dirimu di dalam Sekolah Injil Liburan GKY Medan tahun 2022 ini. Nah, adik-adik, jadi SEAL akan diadakan di tahun ini untuk adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 6 SD di tahun ajaran ini. Ya, jadi adik-adik bisa ingatkan orang tua, bisa segera mendaftarkan diri ke kontak Lause Nelly ya, atau kalau adik-adik datang onsite, adik-adik juga bisa minta orang tua langsung daftarkan adik-adik. Oke adik-adik ya, jadi itu saja pengumuman hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, sampai di sini ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Tetap sehat dan semangat.